Untung istri kecil mungil, saudara. Tetapi saya mau beritahu kepada Anda, Rut diberitahu, bekerjalah anakku. Dia bekerja dari siang, dari pagi sampai malam, dan dia mendapatkan hasil 1 eva. Dan kebetulan dia berada di ladang daripada Boas. Boas itu famili dari Elimelek. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tinggal di Bethlehem, dan lewat krisis mereka lipat ganda. Saya mau beritahu, orang Jepang dan orang Chinese tidak punya bahasa untuk krisis, adanya kesempatan. Amin. Weichi, dangerous opportunity. Kesempatan, katakan kesempatan. Mereka merubah kesempitan selalu jadi kesempatan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Kita lebih dari Chinese, kita lebih dari Jepang. Ya, tapi orang Chinese itu ada, yang orang Hokkien itu ada ilmu dagangnya. Mau tahu enggak? 3C. Mau catat? Yang pertama, kalau dagang itu mesti cengli. Amin. Pantes, adil, fair. Cengli. Kalau setelah cengli, harus generous, cincai. Mau diberkati, kita lihat belajar dari Boas. Dia cincai, dia berkata kepada anak buahnya, sengaja jatuhkan tuh kasihan itu. Saya dengar dia jaga mertuanya. What is your ministry? My mom. Karena saya bilang ibu mertua saya bukan mother in law, mother in love. Saya dapat anugerah beliau tinggal sama saya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua cincai. Kalau orang tidak cincai, terlalu perhitungan, tidak bisa kaya, saudara. Saya tahu tuh Pak Rudi tuh, cincai orangnya. Oh, gampang. Beda sedikit cincai. Kalau ketemu orang, kamu utang sama saya, 30.000 ditambah ini kamu telat bayar, tambah 500. Model seperti itu, saudaraku, tidak mungkin diberkati. Tapi ada C yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Cengli, yang ketiga baru cuan. Cuan itu bukan kita untung saja, tapi orang itu diuntungkan. Teman-teman saya, teman-teman sekelas, itu jadi konglomerat di Indonesia. Termasuk top 10, saudara ya. Kita ketemu, ngomong-ngomong, ada satu perkataan dia yang saya tangkap. Keluarga kami cuma melakukan clean business. Keluarga kami cuma melakukan usaha yang bersih. Yang jadi berkat buat orang. Wah, saya tangkap ini. Saya boleh tanya itu. Orang lain itu cuan. Kalau jual makanan tidak dicampur dengan formalin. Amin. Clean business. Saudara, ayamnya Ibu Ruth tidak disuntik formalin kan? Enggak ya? Wah, manusia kalau nipu, saudara, saya beritahu. Kenapa? Sekarang ini banyak daging yang tidak bagus. Disiram air. Jadi sapinya digelogo air supaya gendut, terus disembelih, saudaraku. Mekar dagingnya. Dan itu tidak baik. Clean business, katakan clean business. 3C. Itu Boas. Boas artinya cepat, tangkas. Mau berhasil, cari suami yang cepat dan tangkas. Ya, saya sering ajar kepada gadis-gadis kita, kalau ketemu pemuda, melakukannya kayak langgayangan pedot. Lalu kalau nyisir jambule setengah jam. Itu ngejak melarat. Amin, saudaraku. Orang laki esek-esek selesai. Amin, saudaraku. Waduh, dia tuh belum digosok pipinya lagi loh. Saya pernah dikenalkan seorang gadis di sini. Ya, dia dapat pasangan di Surabaya, dikenalkan saya. Om, ini calon saya. Saya lihat bergidik bulu romaku. Alisnya dijabuti.
pakai pupur, pakai lipstik. Perkenalkan Om. Mengkorok. Saya bilang sama dia, setelah pemuda itu tidak ada. Cari pemuda atau pemudi tidak jelas. Mau cari yang lain. Amin. Cari itu laki-laki. Jangan yang lika-liku seperti itu. Betul loh saudara. Perkenalkan Om. Berdiri bulu romaku. Bahkan bulu kakiku aja berdiri, apalagi bulu roma. Tetapi Boas sikap. Yang tidak boleh 3C. Apa 3C? Yang pertama, pinjem, cok. Dilarang keras. Ini belajar dari Cina, belum belajar dari Israel. Mereka pasti belajar sesuatu dari Israel ya. Tidak ada orang yang mengandalkan duit kredit bisa kaya. Saudara harus menumbuhkan bisnis dari duitmu sendiri. Kayak Ruth itu ya. Ya pokoknya ngulek lah. Waktu di wawancara oleh Kick Andy ya, dia cuma berdoa sama ngulek. Mau cuma begitu, iya. Nah itu namanya grace and favor. Katakan grace and favor. Sebab waktu dia bekerja rajin, dia cuma dapat 1 Eva. Ya tidak boleh 3C. Pertama Jo. Kedua Jak. Nah ini lebih tidak boleh lagi. Yang ketiga apa? Mesti Anda tahu. Yang ketiga, cao. Juk, jak, cao. Tidak boleh. Amin, saudaraku. Kenalan ini calon menantu, mobilnya mentereng. Lu, pegawai. Barangnya merek-merek semua. Waduh, ngejak melarat anakku ini. Ternyata mobilnya pinjaman. Gigi palsunya pun pinjaman. Hati-hati sama yang begitu. Tetapi Boas, seorang yang tangkas. Ketika dia ketemu dengan pegawainya berkata, Tuhan memberkati engkau. Amin. Saudara, saya percaya Boas ini belum sempat menikah. Tidak tahu alasannya apa. Karena dia memanggil Ruth sebagai anakku. Amin. Pokoknya lebih baik pria yang dewasa. Ya, ada satu cerita. Ada seorang pemuda, anak orang kaya, anak satu-satunya. Ya, kerjanya cuma bersenang-senang. Dan papanya sudah mendekati detik-detik terakhir. Papanya seumur 80 tahunan. Pemuda ini karena anaknya orang kaya, malah susah cari pasangan yang murni begitu. Tidak tahu bagaimana, pada waktu itu dia naik mobil yang paling mahal, Lamborghini. Dan dia ketemu seorang wanita yang, waduh, pokoknya siapa tuh yang terkenal? Siapa sayang? Giselle Bundchen. Itu peragawati paling mahal di dunia, ya kayak gitu dah. Lalu pemuda ini berkata, kamu tahu saya orang paling kaya di kota ini. Dan sebentar lagi semua kekayaan papa saya datang dan kepada saya dan saya anak satu-satunya. Pokoknya kamu kawin sama saya beres. Dia kasih kartu nama. Oh alamatnya di sini. Oke. Saudaraku 2 minggu kemudian. Maka menikahlah mereka. Tapi bukan dengan pemuda itu. Wanita cantik ini menikah dengan papanya. Saudara enggak ngerti ya? Wanita itu dapat semua kekayaannya. Tapi 2 bulan lagi suaminya mati, saudara. Hati-hati kalau pilih pasangan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan Ruth. Ruth seorang wanita yang punya reputasi yang luar biasa. Perkataan bajik ini saya akan tunjukkan kepada Anda ada di mana ya. Di dalam Ruth pasal 3 ayat 11. Pada waktu itu saudaraku, ketika diberitahu bahwa dia mengambil bekerja di ladang pada Boas, dan Boas begitu baik pada dia, memberikan favor pada dia, ibu mertuanya berkata, mari 1 langkah lagi, minta perlindungan daripada dia. Ketika
Orang laki-laki biasanya, soalnya malam hari itu. Dan biasanya bahaya sekali karena kalau orang habis menua itu akan diserang oleh orang Amalek, orang Midian. Dan pada saat itu Boas menjaga sendiri tuayannya. Dan saat itu saat pengirikan. Lewat tengah malam ketika hatinya bersuka cita. Wanita yang bijak tahu kapan bicara dengan suami. Suami baru dimaki-maki bos. Lalu Anda berkata saya mau beli ini, langsung disemprot salamu dewe. Amin. Ketika hatinya bersuka cita kata ibu mertuanya. Kamu akan berkata pada dia, kembangkanlah sayapmu atas aku. Tidurlah di kakinya. Ini tidak ada hubungan dengan hubungan seks. Ini cara Israel. Boas kaget. Kalau kaki ditarik kan dingin. Musim dingin. Kakinya dingin. Loh, ada wanita. Siapa kamu? Aku Rut. Kembangkan sayapmu atas aku. Dalam arti kata lain, Rut meminang Boas. Sebab Boas harus melakukan penebusan. Karena dia adalah keluarga yang terdekat. Masih ada satu keluarga terdekat lagi. Dan penebus itu namanya Goel. Katakan Goel. Goel itu keluarga penebus. Dia bukan cuma mengembalikan seluruh properti. Tapi dia harus menikahi Rut. Untuk melanjutkan keturunan daripada Mahlon dan Elimelek. Lalu apa kata Boas? Aku mau melakukannya. Karena apa? Itu firman Tuhan. Kewajiban pernikahan ipar itu adalah firman Tuhan, bukan tradisi. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Kata Boas, bukakan selendangmu. Dan dia mengambilkan 6 eva. Dari 30 kali ganda, sekarang 60 kali ganda. Ketika engkau bekerja, engkau rajin, engkau mendapat 1 eva. Itu tokomu yang pertama, Rut. Depotmu, warungmu yang pertama. Tetapi ketika engkau setia dengan Tuhan, Tuhan menambahkan, Tuhan menambahkan, Tuhan menambahkan. Dan saudara harus tahu bahwa akhir daripada hidup daripada Rut, tragedi dirubah menjadi kemuliaan. Dia menjadi istri daripada orang paling diberkati seluruh Efrata, bahkan Yudea. Dia menjadi tai-tai, nyonya besar. Amin. Tadinya pekerja. Tapi dia percaya pada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mendapatkan 6 eva. Sekarang dia memiliki seluruh ladang. Dapat Boas, dia dapat semuanya. Engkau dapat Tuhan Yesus, engkau dapat semuanya. Kita lihat di sini bagaimana Rut hidup di dalam integritas. Sebab Boas berkata, sudah ku dengar tentang engkau hai Rut. Engkau wanita yang excellent. Itu tadi Rut 3 ayat ke-11. And now my daughter, do not fear. Putriku, janganlah kamu takut sekali yang kau katakan, akan kulakukan kepadamu. Setiap orang kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Lebih daripada baik-baik, virtuous woman.